Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Terbaru balasan dari si Kucluk Umar dari Bandar Lampung yang difasilitasi melalui salah satu akun, di mana dalam pernyataan terbarunya tetap dengan gaya yang sama, gaya ngelesnya, di mana dia masih mempertanyakan soal kesiapan ahli nasab, yang padahal kalau kita mendengar apa yang dipaparkan oleh penyambung dari Kiai Imad yaitu Hanif Farham, itu saya kira sudah jelas. Bahkan mereka dimintai daftar nama-nama ahli nasab, justru kemudian di sini dia mengaburkan itu. Coba kita dengar seperti apa pernyataannya. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi. Pastinya saya menjadi jembatan terkait tentang Habib Umar bin Abdillah Assegaf agar bisa bertemu dengan Haji Imaduddin terkait tesis ilmiahnya beliau dan juga terkait tentang tesis ilmiahnya Haji Imaduddin. Nah, pada kesempatan ini, Bib, antum mungkin sudah menonton sebuah video dari Hanif Farhan dan juga bahwasanya Hanif Farhan tersebut sudah memfasilitasi dari tempat dan juga katanya ulama pakar nasab. Nah, untuk hal tersebut bagaimana menurut tanggapan Habib Umar? Jazakumullah ahsan, terima kasih. Jazakumullah ahsan, khairul jaza, sebaik-baiknya balasan. Terkait fasilitas yang disediakan oleh beliau, kita terima kasih. Tapi perlu digarisbawahi Habib, bahwa bukan hanya beliau yang punya fasilitas untuk pertemuan. Sebenarnya kita juga ada fasilitas untuk pertemuan. Tapi ala kulli hal, syarat utamanya sebenarnya bukan fasilitasnya. Saya katakan dari awal adalah tempat terbuka. Tentukan tempat terbuka. Ada ulama pentasheh. Nah, itu perlu digarisbawahi Habib. Kalau cuma fasilitas Habib, saya juga bisa tunjukkan. Ada beberapa ulama, ada beberapa muhibbin, ada beberapa kawan-kawan kami, beberapa teman-teman kami yang dia siap untuk memberikan tempatnya kepada kita yang steril, yang aman, yang netral. Begitu Habib. Terima kasih Habib. Nah, untuk terkait tentang ilmuwan-ilmuwan yang dihadirkan kedua profesor tersebut, nanti saya tampilkan nih gambarnya. Nah, kedua profesor tersebut menurut Habib bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Jazahumullah ahsanal jaza. Kedua profesor ini adalah seorang yang alim, tentu mereka adalah seorang yang luar biasa di dalam keilmuannya karena sampai mendapatkan yaitu gelar profesor. Tetapi maaf sekali lagi maaf semaaf-maafnya Kang Imad dan Kang Farhan, minta maaf Han, kita minta maaf bahwa yang kita minta ini ulama nasabah, pakar nasab. Karena sebenarnya saya sendiri belajar langsung kepada ulama nasabah, kepada ulama pakar nasab. Kami belajar langsung. Tak lagi. Coba kita lihat bagaimana kesombongannya. Jadi katanya dia belajar langsung pada orang yang ahli nasab. Yang kita herankan kalau memang dia pernah belajar soal nasab, kenapa kemudian seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya, makhluk ini tidak menampilkan hasil penelitian nasabnya terkait soal terputusnya catatan 550 tahun itu. Kan sebenarnya itu masalahnya. Lagi pula kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh Hanif Farham tadi siang, saya kira jelas dari pihak Kiai Imad, di mana mereka ini disarankan untuk mengusulkan nama ahli nasab. Nah, gitu, supaya lebih fair. Nah, justru kemudian di sini terbalik. Dia malah ngeles ke sana kemari, padahal sudah disarankan supaya dia mengirimkan ahli nasab. Jadi di sini kelihatan bahwa makhluk ini memang hanya pansos, panjat sosial ya terhadap ketenaran Kiai Imad. Karena saya punya keyakinan dari video-videonya sebelum-sebelumnya ini, saya tracking, ini orang tidak memiliki pengetahuan yang kuat, apalagi mungkin soal pernasaban.
Ya hanya saja karena itu tadi bermodalkan surban, melabelkan dirinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suriat Nabi, sehingga kemudian banyak orang yang ikut manut sama dia. Kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Rus, bahwa di tengah-tengah kebodohan umat, maka memang jualan yang paling laku itu adalah jualan agama. Nah itu yang terjadi hari ini. Jadi sekali lagi bahwa pihak Kiai Imad sudah menawarkan, silahkan ente orang mendorong nama siapa ahli nasab Anda. Lalu pihak Kiai Imad juga menyiapkan itu, yang juga memiliki kapasitas soal nasab. Jangan kemudian bolanya dikasih liar kemana-mana hanya karena kebetulan kamu tidak punya kemampuan atau hanya berupaya mengulur waktu, seolah-olah bahwa kamu ini sudah sangat siap, padahal sesungguhnya tidak. Kan kelihatan dari jawaban-jawabanmu, cara bicaramu juga sangat tidak meyakinkan. Aduh, kasihan ini orang. Nah inilah yang kita hadapi hari ini, bahwa memang banyak orang yang hanya bermodalkan surban lalu kemudian bicara agama. Kan sebenarnya kalau kita kembali dari awal persoalan perhabiban ini kan, saya pun sebenarnya itu malas membahas soal ini, karena bagi saya itu semua orang adalah cucu Nabi, yaitu cucu Nabi Adam minimal. Tetapi yang menjadi persoalan ya adab-adabnya mereka kayak begini nih, berani menantang-nantang lalu ngelesnya minta ampun, padahal disadari atau tidak, ini sebenarnya sama saja memancing reaksi netizen se-Nusantara. Saya selalu mengatakan bahwa sesungguhnya dalam konteks kali ini, dalam situasi yang ada, Lambat Lawi ini ada di pinggir jurang. Dan yang paling memprihatinkan lagi, karena ketika ada di pinggir jurang, justru kemudian anak-anak Pak Lawi ini yang masih bocil-bocil, yang masih muda, datang mendorong itu turun ke jurang. Jadi akhirnya kemudian dia nyunsek ke dalam jurang. Itu ulahnya sendiri. Jadi jangan salahkan pribumi kalau kemudian mengambil sikap atas tindakan-tindakan Anda yang ngeyel seperti ini. Ini sama saja Anda menabuh genderang perang, tapi kemudian lari sembunyi dari pertempuran, seolah-olah Anda sangat siap, padahal sebenarnya sama sekali Anda tidak siap. Sekali lagi netizen, kalau saya sarankan tidak perlu dengar keluar-keluarnya ini. Itu juga saya tidak tampilkan videonya, hanya suaranya. Kenapa? Karena itu tadi, orang ini buat saya tidak layak untuk berdebat dengan Kiai Imad. Nah, bukan levelnya lah, sangat jauh sekali. Kita berharap sebenarnya ketua Robita minimal, atau sekalian Imam Petamburan, Bung Rizik, atau turun-turunnya sedikit menantunya Bung Hanif. Kalau orang seperti ini, aduh, luar biasa, ini sangat mendegradasi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, kita tunggu saja terus perkembangannya dan berharap semua akan clear pada akhirnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.